Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ikhwah azni wa sallallahu alhamdulillah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita. Khususnya di siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita. Kita akan menyampaikan tentang bab yang masih hubungannya dengan asyam, hubungannya dengan masalah puasa. Mungkin sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Yang terakhir tentang mungkin penentuan awal puasa. Yang akan Anda sampaikan yaitu waktu saum, tentang masalah waktu puasa. Insya Allah sudah ma'ruf, sudah diketahui, dan kita sudah mengetahui tentang waktu puasa ini. Tapi kita belajar kembali supaya lebih memahami tentang dalil dan juga mengenai waktu itu sendiri. Maka sebelum kita memulai puasa, yaitu ketika memulainya di waktu subuh atau fajar, maka kita tentunya harus memulai puasa ini dengan namanya an-niyat, dengan namanya niat untuk puasa. Niat di dalam puasa Ramadan karena adalah puasa wajib, beda dengan niat dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, ini niatnya adalah setiap malam. Setiap malam sebelum kita memulai puasa di waktu subuh, setelah subuh itu, mulai dari kita setelah maghrib sampai menjelang subuh, maka adalah kita memiliki niat. Ada dua hadis yang kita sebutkan di sini. Rasul sabda, "Man lam yujmi syiyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Huzaimah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Yang artinya barang siapa yang tidak mengumpulkan puasa, mengumpulkan niat puasa qabla al-fajri, sebelum fajar, sebelum subuh, fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya, puasanya tidak sah. Maka harus meniatkan diri sebelum fajar. Hadis yang kedua di dalam hadis dari An-Nasai, Al-Baihaqi, Al-Hazm dan yang lainnya, man lam yubayyitis syiyam minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak bermalam di sini artinya ketika di malam hari kemudian dia itu berniat puasa, minal lail, di waktu malam, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Maka dari dua hadis ini kesimpulannya, kita wajib menetapkan niat puasa sebelum masuk waktu subuh. Mulai dari kita setelah maghrib itu adalah waktu malam sampai nanti sebelum subuh. Adapun niat adalah tempatnya di hati. Wan niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya ada di dalam hati, bukan secara lisan, bukan dilafatkan. Maka ketika kita bangun di waktu sahur untuk makan sahur, ini sebenarnya
bukti kita itu niat untuk puasa pada hari tersebut. Jadi tidak susah, niat itu tidak susah atau mudah sekali. Maka jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Niat ini gampang. Ketika Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat, bahwasanya hanyalah amal-amal perbuatan itu dengan niat, pasti ada niatnya. Maka jangan dipersulit dengan tidak bisa niat, jangan. Maka niat letaknya di dalam hati. Tapi kita perlu menetapkan akan hal ini. Ayo ikhwah azani wa sallallahu. Adapun kalau puasa sunnah boleh setelah subuh dibolehkan, di pagi hari juga boleh. Ayo ikhwah azallah. Setelah kita masuk di waktu subuh, maka kita hendaklah mengetahui waktu puasa sampai kapan. Yaitu tentunya kita tahu sampai maghrib. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya syariat ditetapkannya waktu puasa mulai dari fajar, dari subuh sampai maghrib. Ini setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah yang mungkin kita juga sering mendengarkannya, di mana Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga telah jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Benang putih dan benang hitam. Apa maksudnya benang putih benang hitam? Minal fajar, yaitu maksudnya fajar. Fajar itu membedakan antara waktu yang sebelumnya, sebelum subuh dan setelah subuh. Yang dimaksud dengan benang putih adalah cahaya yang dimana itu melintang, yang sebenarnya itu kemerahan, yang itu menunjukkan masuk waktunya pagi. Dan kemudian kalau benang hitam ini adalah sisanya yang masih gelap. Oleh karena itu, dulu sebelum diturunkan ayat ini, yang dilakukan oleh para sahabat, dikatakan para sahabat Rasulullah SAW sebelum turun ayat ini, idza kana ahaduhum sha'iman, ketika salah seorang dan mereka puasa, fa hadarul iftar, kemudian masuk waktu berbuka, ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna nisa, mereka itu karena masuk berbuka maka mereka makan, minum, mungkin juga mendatangi istrinya, malam yanam, sebelum mereka tidur. Ini catatannya, sebelum mereka tidur. Fa idza nama ahadum qabla tanawuli amal isya, kalau mereka ternyata ketika masuk berbuka kemudian nunggu makanan ketika dihidangkan, misalkan karena capek kemudian ketiduran belum sempat makan, maka lam yahillahu ayyam ala min dzalik syai'a ila mithliha, maka setelah tertidur itu nanti ketika bangun tidak boleh lagi makan dan minum, nunggu sampai nanti maghrib lagi. Nah ini syariat yang sebelumnya. Maka ketika datang syariat ya Rasulullah SAW, maka di dalamnya dikatakan yaitu minal fajar, yang berupa fajar. Maka dijelaskan lebih lanjut terkait dengan ayat ini. Ketika ayat ini turun, ada di antara sahabat yang mereka memahami letter waktu, memahami apa adanya, mengambil benang hitam, mengambil benang putih, ditaruh di bawah bantal, yang nanti ketika dia waktu makan setelah berbuka itu atau menjelang sahur itu, maka makan saja sambil melihat benang ini dan melihat benang ini. Kita tahu di zaman dahulu adalah kondisi listrik belum jelas atau belum ada. Nah, karena itu mungkin bisa jadi tidak ada bedanya, tidak ada bedanya, hampir sama saja, sehingga mereka makan terus, yang makan terus. Benang yang karena putih itu kondisi gelap ya kelihatannya gelap juga, tidak nampak. Maka kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah SAW
kemudian turunlah ayat ini. Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam itu adalah minal fajar, yaitu munculnya fajar ini. Ayo ikhwah azni wa azakumullah. Kemudian fajar itu sendiri, al-fajru fajron. Fajar itu ada dua macam. Fajar ada dua macam, yaitu yang pertama adalah fajar kadhib, yang kedua adalah fajar shadiq. Hukumnya berbeda di dalam masalah puasa. Kalau fajar kadhib, wa huwa la yuhillu sholatus subuh. Ketika fajar kadhib muncul, maka tidak halal sholat subuh, belum masuk waktunya. Wala yuharrimu ta'am ala shaim, dan tidak haram, masih dibolehkan untuk makan bagi orang yang berpuasa. Ini fajar kadhib. Adapun fajar shadiq walladzi yuharrimu ta'am ala shaim. Adapun fajar shadiq adalah fajar yang itu mengharamkan orang yang berpuasa untuk makan. Sebaliknya, wa yuhillu shalah al-fajar, dihalalkan sholat subuh atau sholat fajar. Bagaimanakah cirinya fajar kadhib dan fajar shadiq? Kalau fajar kadhib, wal bayad al-mustatil as-sati' al-musahhan, bahwasanya fajar kadhib adalah fajar atau sinar yang itu warnanya putih, kemudian mengarah ke atas, menjulang ke atas, bahasanya vertikal, cerah, warna putih ke atas, menjulang. Nah, ini namanya fajar kadhib. Jadi kalau kita mungkin sesekali ingin melihat, misalkan kita subuh jam 4 misalkan demikian, atau 4.15, coba silakan dilihat sekitar jam, ya mulai dari setengah 4, jam 4 kurang, itu di ufuk itu fajarnya itu seakan-akan masih mengumpul, kemudian menjulang ke atas. Makanya namanya fajar kadhib, jadi menjulang ke atas, warnanya warna putih. Adapun al-fajr shadiq, fajar shadiq adalah wal ahmar al-mustatir, yaitu warnanya kemerahan. Kemerahan yang itu horizontal, bukan vertikal lagi. Ketika fajar ini naik, maka kemudian cahaya yang dimunculkan warnanya jadi kemerahan dan horizontal, dan itu berada di ujung-ujungnya gunung-gunung, ya, bukit-bukit. Itu namanya fajar shadiq. Nah, saat itulah yang menjadi penentu waktu puasa. Kalau sudah adanya fajar shadiq, berarti ini masuk waktu subuh. Itulah masuk mulainya puasa. Ikhwah azni wa azakumullah. Maka dari sini, ketika kita melihat yang ada kondisi sekarang ini memang sudah dibantu dengan namanya jam. Tapi yang namanya jam itu juga kadang baterainya habis, atau baterainya mau habis sehingga bisa lambat, atau baterainya baru kecepatan, bisa jadi. Artinya tidak pasti. Dan zaman dulu belum ada jam. Oleh karena itu yang paling ditekankan di sini untuk melihat waktu adalah bahasa kita fenomena alam. Itu yang dijadikan standarnya. Karena fenomena alam ini berubah-ubah, tidak selalu begitu. Kalau jam tetap, makanya ada namanya waktu sholat itu berubah. Ini adalah kemudahan bagi kita karena para ahli sudah melihat bagaimanakah perubahan-perubahan ini. Tapi catatannya di dalam masalah puasa ini, masalah waktu puasa ini, khususnya awal, yaitu terkait dengan masalah subuh, kita jangan takut, ya, dan kita juga jangan memudah-mudahkan. Artinya takut gimana? Wah, nanti daripada kebablasan masuk di waktu subuh, sudah mungkin kurang 10 menit saya tidak makan, ya, padahal jelas kurang 10 menit, secara waktu kurang 10 menit, dia tidak berani makan ini dan itu. Nah, ini adalah sesuatu kesalahan. Apatah lagi mungkin salah paham ini menyebar ketika di beberapa masjid dikatakan adanya imsak dan yang lainnya. Dia seakan-akan pemahamannya tidak boleh makan minum lagi.
padahal masih kurang 10 menit. Subuhnya itu masih kurang 10 menit. Maka tadi dikatakan itu bisa jadi masih fajar kadhib. Fajar yang kadhib, belum shadiq. Maka masih boleh kita makan. Masih boleh kita makan sampai jelas fajar shadiq, maka tidak boleh kita makan. Masuklah waktu subuh tersebut. Ayo lihat azani wa asqwa. Ada sebuah hadis yang ini perlu kita ketahui, karena ini bisa jadi terjadi kondisinya bukan zaman dahulu, zaman sekarang pun bisa jadi terjadi. Yaitu satu hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, Ibnu Jurair, Al-Hakim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadu' hatta yaqdi hajatahu min." Jika kalian mendengarkan adzan, jika kalian sudah mendengarkan adzan, adzan ini biasanya adalah tanda masuk waktu. Wal ina fi yadi, adapun piring, gelas dan semacamnya itu masih di tangan kita. Fala yadu', jangan diletakkan. Hatta yaqdi hajatahu minhu, hingga menyelesaikan hajatnya itu. Artinya ketika kita sedang makan, sedang minum, perkiraan kita itu belum masuk waktu, ya. Tapi ternyata ketika kita sudah masih megang piring atau mungkin gelas yang masih di tangan kita ini, kok ternyata terdengar adzan, maka lanjutkan. Jangan diletakkan, jangan dibuang, selesaikan. Maka ini lafaz hadisnya demikian. Jangankan demikian, ada sebuah hadis, ini semuanya juga kita perlu ketahui supaya kita itu nanti tidak menghukumi yang salah. Ini kondisi-kondisi khusus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir juga, kejadiannya ketika Umar bin Khattab, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, kalau beliau mengatakan, uqimatis shalah, salat sudah diiqamati, berarti adanya sudah sebelumnya. Wal ina'u fi yadi Umar, dan saat itu ada bejana di tangan Umar, dan Umar sedang berada di hadapan Rasulullah SAW. Faqala asyrabuha ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ini sudah iqamat ini, tapi saya pegang minuman ini, gimana Rasul? Diminum apa tidak? Apa jawab Rasul? Naam, boleh. Fasyaribah, maka beliau meminumnya. Maka di sini menunjukkan ya ikhwah azani wa azkullah, bahwasanya terdengarnya adzan itu adalah sesuatu yang relatif. Bisa jadi adzan itu mengawali waktu yang seharusnya, bisa pas, bisa mundur. Maka yang paling jelas harus kita pegang adalah masuk waktunya. Ya, masuk waktunya. Dan untuk urusan subuh, ya, dan urusan subuh yang ada waktu sekarang ini memang rata-rata kemajuan, terlalu maju. Bahkan PP Muhammadiyah mengeluarkan keputusan dari waktu subuh yang ada mundur 8 menit. Ya, mundur 8 menit. Artinya apa? Kalau yang waktu yang ada ini sudah berkumandang adzan, aslinya fajar shadiq itu belum tampak secara jelas. Belum tampak secara jelas. Kalau kita memang tidak makan, artinya sudah selesai makan, ya nggak perlu maksa untuk nunggu 8 menit, makan dulu lah gitu. Kalau selesai ya sudah. Tapi ketika di kondisi tertentu, mungkin kerinan itu, bukan kesiangan, masuk bangun siang, masih pagi, bangun terlambat, ya, bangun terlambat, kerinan. Maka mungkin tahu-tahu kita ketika makan waktunya tinggal 5 menit, padahal kita makan biasanya 7 menit, sudah selesaikan, ya, selesaikan. Ya, karena pada dasarnya mungkin ketika kita lihat fenomena yang ada itu fajar shadiq belum muncul. Ini sekali lagi bukan memudahkan, tapi supaya kita juga tidak menghukumi kalau sudah adzan berarti
tidak boleh makan, tidak boleh minum, bahkan dikatakan batal. Karena bisa jadi yang salah bukan waktunya, yang salah adalah adzannya. Bisa jadi ada orang yang adzan itu kadang jamnya kecepatan, adanya saat itu juga. Ini harus hati-hati. Maka begitu juga ketika di waktu maghrib para jamaah, maka tandanya maghrib adalah ghurubu syamsi, adalah tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, itu masuk waktu maghrib. Bahkan di dalam beberapa riwayat dikatakan ada seorang yang disuruh oleh Rasulullah SAW ketika waktu maghrib, maka beliau disuruh untuk melihat ke atas gedung tinggi atau di gunung. Yaitu dikatakan disuruh untuk melihat cahaya matahari. Dia suruh bukan cahaya mataharinya. Ketika dia naik, nunggu matahari ini tenggelam. Misalkan ini ufuk, kemudian nunggu tenggelam. Ketika sudah tenggelam dikabarkan, dikabarkan bahwasanya wahai Nabi, matahari sudah tenggelam. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika dikatakan matahari tenggelam, aftara, beliau berbuka. Kalau dilihat bisa jadi cahayanya masih terang. Jadi urusan maghrib ini tetap urusannya juga dengan tenggelamnya matahari, bukan dengan cahaya. Makanya secara kesimpulan bahwasanya yang terkait dengan waktu puasa ini urusannya dengan waktu masuk waktu sholat, itu adalah dengan matahari. Ketika fajar shadiq itu karena matahari naik, kemudian cahayanya melebar atau horizontal, itu karena matahari. Begitu juga ketika maghrib, maka ini tenggelamnya matahari. Nah, dari sini adalah wa'azani wa'azakullah, hendaklah kita ketika di bulan puasa ini, untuk masalah waktu ini kita jangan mengambil sikap yang ekstrim dua-duanya, yang terlalu takut sehingga tidak membolehkan ketika kurang 10 menit tidak boleh makan minum misalkan, atau melonggarkan, melonggarkan. Jangan, kita ambil yang wasat, yang tengah, bahwasanya ketika kita mau katakanlah sedang sahur mau subuh, berilah waktu diri kita untuk istirahat sejenak. Artinya mungkin kurang 5 menit kita sudah selesai semuanya, jadi bisa sejenak untuk beristirahat begitu. Tapi kalau terpaksa memang harus mepet, kita makan tetap dilakukan. Maghrib juga demikian, jangan tergesa-gesa untuk berbuka, untuk takjil ketika belum jelas bahwasanya matahari itu telah tenggelam, atau sebaliknya matahari telah tenggelam masih diundur-undur waktunya lagi. Maka ini menyelisih dua hal. Di sahur kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur, maka jangan diawalkan. Yang kedua, berbuka kita disunahkan untuk mengawalkan berbuka, maka jangan diakhirkan. Itulah ya ikhwah azani wa azakullah, sedikit mengingatkan tentang masalah waktu puasa. Semoga kita bisa memperhatikan hal ini dan puasa kita sesuai dengan aturan perintah dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.